Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Alhamdulillah, senantiasa kita ucapkan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita hingga malam hari yang penuh dengan kebaikan ini kita kembali dimudahkan oleh Allah untuk dapat mengikuti program Majelis Belajar Bahasa Arab Online Al-Insan. Alhamdulillah, malam hari ini kita masuk di pertemuan kita yang ke-147. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah menuntut ilmu sampai ajal menjemput nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita ucapkan teruntuk Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan keselamatan juga senantiasa tercurahkan kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'in tabi'in dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman nanti. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uka, wasta'in billah, wala ta'jaz. Bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagi dirimu dan mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah engkau lemah. Berdasarkan hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita agar terus bersemangat terhadap apa yang bermanfaat bagi diri kita. Dan yang paling bermanfaat bagi diri kita adalah keimanan, ketakwaan, tauhid kepada Allah. Itulah yang menyelamatkan kita di hari akhirat kelak. Dan termasuk di antara cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan adalah dengan kita mengikuti majelis-majelis ilmu. Termasuk majelis ilmunya adalah kita mempelajari bahasa Arab ini. Dengan kita mempelajari bahasa Arab ini, insya Allah akan memudahkan kita di dalam memahami disiplin ilmu yang lain. Maka berdasarkan ini ya ikhwah, hendaknya antum benar-benar bersemangat di dalam mempelajari bahasa Arab ini. Hendaknya antum pupuk semangat yang sangat tinggi. Jangan sampai antum kendor di dalam belajar. Sudah 147 pertemuan. Sampai pertemuan ini, maka perjalanan masih panjang. Hendaknya antum terus bersemangat dan jangan pernah berputus asa. Mintalah pertolongan kepada Allah. Jangan sekali-kali kita lemah di dalam menggapai tujuan kita tersebut. Tujuan kita yaitu
supaya kita menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa sampai akhir hayat kita nanti. Kami dari panitia tak bosan-bosan terus mengingatkan kepada seluruh peserta agar mengoreksi niatnya di dalam menuntut ilmu. Niat yang benar di dalam menuntut ilmu akan memudahkan langkah antum di dalam belajar. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala adalah kunci di dalam urusan-urusan kita semuanya, terutama di dalam menuntut ilmu ini. Ikhlas karena Allah akan memudahkan kita memahami pelajaran-pelajaran dan akan membimbing langkah kita. Kemudian kami juga mengingatkan kepada seluruh peserta agar terus memurojaah pelajaran yang telah didapatkan. Alhamdulillah kita memiliki fitur rekaman yang bisa antum ambil faedahnya. Fitur rekaman dapat antum akses di Telegram dan juga YouTube Pintar Nahwu. Alhamdulillah jika antum terlewat, antum bisa melihat fitur rekaman tersebut. Alhamdulillah. Antum bisa catat pelajaran-pelajaran, hal-hal yang mungkin terlewat dari antum catat. Maka hendaknya hal tersebut antum manfaatkan dengan sebaik mungkin. Kemudian kami juga ingatkan kepada seluruh peserta agar kembali memperhatikan tata tertib majelis online yang telah kita sepakati di awal pembelajaran, terutama terkait dengan sikap tawajuh di dalam belajar. Antum on cam siap dengan kitab modul dan buku catatannya, siap dengan pakaian yang rapi, dan juga jika ada kesempatan nanti silahkan antum manfaatkan untuk bertanya terkait hal-hal yang belum antum pelajari, antum pahami di dalam pelajaran bahasa Arab ini. Nah, barakallahu fikum. Tanpa berpanjang mukaddimah di sini, marilah langsung saja kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustazuna Al-Ustaz Ami Ahmad Hafizahullahu Ta'ala Waro'ah. Kepada Ustazuna waktu dan kesempatannya kami persilahkan. Falyatafaddal mashkura. Baik, terima kasih Ustaz Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Saya izin off cam ya. Untuk malam hari ini rekan-rekan, mohon maaf kita membahas soal imtihan saja ya. Insya Allah untuk materinya kita lanjutkan besok, insya Allah. Minta tolong di share screen-nya Ustaz Riki. Nah, Ustaz. Nanti untuk di bulan Ramadan rekan-rekan planning saya insya Allah di pertengahan itu, di pertengahan bulan Ramadan sepertinya kita mungkin libur dulu. Terus nanti di akhir-akhir bulan Ramadan mungkin ada 1 atau 2 pertemuan gitu ya untuk ini gitu.
Nanti informasi lebih pastinya bagaimana nanti kita sampaikan, insya Allah. Terakhir nomor berapa ya? Ada yang ingat? Terakhir Nomor 10, Ustaz. Nomor 10 ya. Berarti sekarang nomor 11. Ya, baik, insya Allah. Nabda min Pak Bayu, monggo Pak Bayu. Nomor 11 Pak Bayu, silakan. Syekh Mahmud adalah peternak besar yang memiliki 1000 sapi. Ya. Sapinya berarti majrur, Ustaz. Ya, dibaca soalnya Pak Bayu ya, biar ada perbandingannya begitu. A marfu, ya. B mansub, C majrur, D mabni. Jawabannya C, Ustaz, majrur. Majrur, khair. Kenapa kok majrur Pak Bayu? Karena di idofah, Ustaz, sistemnya, Ustaz. Madud dan menggunakan adatnya. konsep idofah untuk angka 100 dan 1000. Ya. Baik. Prinsip ini rekan-rekan, bahwasanya setelah angka 100 dan 1000, ya itu nanti madudnya majrur. Ya, majrur sebagai mudhof ilaih. Karena mengadopsi konsep idofah, itu nanti akan berguna untuk mengeksekusi ya adat ribuan. Nah, gitu ya. Mengeksekusi adat ribuan. Nanti kaidah ini juga berlaku untuk 200, 300, 400 sampai 900. Begitu pula dengan 1000, 2000 ya, sampai 10.000. Itu nanti berlaku prinsip ini ya, menggunakan konsep idofah. Nah, pokoknya diingat saja bahasanya ma'dud yang jatuh setelah angka ratus dan ribu itu majrur, ya, majrur sebagai mudhof ilaih. Nah, baik, jadi jawabannya adalah C, majrur. Barangkali rekan-rekan ada muskilah apa gitu ya, kok merasa memiliki sudut pandang yang lain, ya silakan disampaikan. Gitu. Ya. Misalnya merasa loh jawaban saya kok seharusnya begini gitu ya. Barangkali punya pendapat, nanti kita jelaskan lebih ini lagi gitu ya. Baik, kemudian berikutnya Firman silakan nomor 2, nomor berikutnya maksudnya. Status al-ismul lazi la yansurif akan gugur apabila A. berkedudukan sebagai mudhof ilaih, B. mengandung tanwin, C. kemasukan alif lam, D. berbentuk jama'. C. kemasukan alif lam. Ya, khair insyaallah. Kemasukan alif lam. Nah, tentunya ini berlaku untuk lafadz-lafadz dari al-ismul ladzi la yansurif yang memungkinkan untuk dimasuki alif lam. Ya. Nah, yaitu lafadz-lafadz yang masuk
kategori al-ismul ladzi la yansharif itu masih bersifat nakiroh, gitu ya, bersifat nakiroh. Adapun kalau al-ismul ladzi la yansharif itu sudah ma'rifah secara zatnya, maka memang nggak boleh ada alif lamnya. Seperti nama-nama orang ya. Misalnya Ahmadu, ya, Hamzatu, Aisyatu, Zainabu. Ini memang tidak boleh kemasukan alif lam. Adapun al-ismul ladzi la yansharif yang masih bersifat nakiro, ya, maka itu nanti masih memungkinkan untuk dimasuki oleh alif lam. Gitu ya. Nah, karena begini rekan-rekan, ada batasan ma'rifah nakiro yang paling simpel sebenarnya. Ya, paling simpel tapi paling mencakup. Gitu. Jadi lafadz yang dimasukkan kategori nakiro itu adalah lafadz yang masih memungkinkan kemasukan alif lam. Nah, jadi kalau ada lafadz yang masih memungkinkan bisa dimasuki alif lam, berarti lafadz itu nakiroh. Ya, ini berarti konsekuensinya lafadz yang sudah tidak mungkin dimasuki alif lam, ya, berarti dia sudah ma'rifah secara zatnya. Gitu. Karena prinsipnya adalah dalam satu lafadz itu tidak boleh ada tanda ma'rifah yang double. Ya, tanda ma'rifah itu satu saja. Kita buktikan. Misalnya isim isyarah hadza. Hadza, misalnya ya, isim isyarah. Boleh tidak hadza ini dimasuki alif lam? Al hadza gitu. Tidak boleh. Berarti hadza itu sudah ma'rifah secara zatnya. Anta misalnya. Anta. Boleh tidak dimasuki alif lam? Al anta. Tidak boleh. Berarti anta itu sebagai domir juga ma'rifah secara zatnya. Itulah mengapa dulu kita pelajari isim isyarah, kemudian domir, ya, termasuk yang sudah ma'rifah secara zatnya. Begitu pula dengan nama-nama orang, misalnya Muhammadun, ya, Zainabu. Nah itu tidak boleh dimasuki alif lam. Kenapa? Karena sudah ma'rifah secara zatnya. Adapun lafadz-lafadz yang masih memungkinkan untuk diberi alif lam dan hukumnya boleh diberi alif lam menunjukkan dia itu nakiro. Contoh misalnya baitun. Baitun seandainya saya katakan al baitu dengan alif lam boleh tidak? Boleh. Berarti baitun ini nakiro. Gitu ya? Batasannya seperti itu. Nanti kalau kita mempelajari kitab-kitab yang lebih tinggi, ya, nanti batasan ma'rifah nakiro adalah seperti yang saya sampaikan barusan. Gitu. Jadi dikatakan nakiroh itu adalah yang masih memungkinkan dimasuki alif lam. Adapun yang pengertian ma'rifah nakiroh seperti yang dulu saya sampaikan di modulnya itu adalah di kitab-kitab dasar. Biasanya ma'rifah itu adalah, nah, gitu ya, yaitu lafadz yang sudah jelas zat yang dimaksud, nah, begitu. Nakiro adalah kebalikannya, gitu ya. Baik, itu sedikit faedah. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 13. Pak Budi, monggo Pak Budi, silakan. Di dalam tas Zainab terdapat beberapa sapu tangan yang baru. Lafaz yang tebal termasuk isim ghairi munsharif dengan kategori sebab A. Alam-alam ma'a ziyadatil alif wa nun. B. Alis wasfu ma'a wasnil fi'al. Al-wasfu ma'a wasnil fi'aliyah. C. Alif ta'anis al-mamdudah. D. Sighah muntahal jumu'.
Jawabannya sighah muntahal jumu, Ustaz. Sighah muntahal jumu. Nah, bunyinya apa, Pak Budi? Beberapa sapu tangan. Manadilu. Betul. Manadilu, jamak dari mindilun. Baik, manadilu adalah sighah muntahal jumu. Nah, berikutnya Pak Agus Lim, silakan. Nomor 14. Baik, Ustaz. Pemuda itu telah pergi ke kota bersama Muhammad, Ahmad, Hamid, Hamad, dan Mahmud. Dari nama-nama yang tersebut pada kalimat yang termasuk isim ghairu munsharif adalah A. Muhammad, B. Ahmad, C. Hamad, D. Mahmud. Jawabannya Ahmad. Ahmad, baik, insyaallah. Jadi Muhammad, Hamad, dan Mahmud munsharif bertanwin. Kira-kira sebabnya apa Pak Guslim? Ahmad itu. Ahmadu. Ini al-alam ma'a waznil fi'li. Betul. Al-alam ma'a waznil fi'li. Khair insyaallah. Nomor 15 ya, dengan Ferry. Silakan Ferry. Pada lafaz dhahabu terdapat huruf alif yang disebut dengan A. Alif atasniyah, B. Alif al-lazimah, C. Alif al-mamdudah, D. Alif al-fariqoh. Ya. D. Alif al-fariqoh. Masya Allah. Khair insyaallah. Al-aliful fariqoh. Nah, apa fungsi dari alif fariqoh itu, Ferry? Alif fariqoh itu secara bahasa artinya alif pembeda. Ya. Alif pembeda atau pemisah. Nah, begini rekan-rekan, saya kasih tips ya. Nah, biar mudah untuk memahami. Kalau kita ingin memahami suatu istilah gitu ya, pengertiannya, nah, maka terlebih dahulu pahamilah secara bahasa. Gitu. Karena memahami secara bahasa itu akan sangat membantu pemahaman. Sangat membantu untuk memahami pengertian dari suatu lafadz atau suatu perkara secara istilah. Gitu. Contoh misalnya, contoh. Nah, apa yang dimaksud dengan tamyiz? Nah, gitu ya. Nanti kalau kita belajar tamyiz akan ketemu. Ini contoh. Apa yang dimaksud dengan tamyiz? Nah, tamyiz itu adalah masdar dari mayyaza yumayyizu tamyizan. Mayyaza artinya membedakan. Jadi tamyiz itu adalah membedakan artinya. Nah, ini adalah arti secara bahasa. Sehingga dengan memahami arti secara bahasa itu, kita sudah punya mindset. Oh, berarti ini nanti untuk membedakan. Nah, gitu. Tamyiz itu. Oke, membedakan apa? Nah, ini masuk pada pengertian secara istilah, ya, istilahan. Nah, jadi tamyiz itu adalah suatu lafadz, ya, yang masuk kategori fudlah, gitu ya, lafadz tambahan, ya, bukan merupakan inti dari suatu kalimat. Jadi termasuk fudlah yang berfungsi untuk memberikan takyin atau kepastian dari berbagai kemungkinan yang ada. Nah, itu tamyiz. Ya. Jadi untuk memberikan kepastian yaitu membedakan mana yang dipakai, mana yang dipilih dari berbagai kemungkinan yang ada. Contoh misalnya yang ada di surah Al-Kahfi itu misalnya, ana aktsaru minka malan.
Saya lebih banyak darimu hartanya. Nah, gitu ya. Ana aktsaru minka malan. Nah, malan ini adalah tamyiz yang datang untuk memberikan kepastian ya dari berbagai kemungkinan yang ada. Misalnya si A mengatakan kepada B, saya lebih banyak darimu. Apanya yang lebih banyak ini? Kan begitu. Ada berbagai kemungkinan. Apa yang lebih banyak? Apakah hartanya, ataukah rumahnya, atau anaknya, atau istrinya? Gitu ya. Nah, terus datanglah tamyiz itu untuk ya membedakan di sini maksudnya adalah memastikan apa yang dipilih dari berbagai kemungkinan itu tadi. Yaitu apa? Malan. Nah, malan inilah kemudian yang menjadi tamyiz. Ya, ana aktsaru minka malan. Saya lebih banyak darimu hartanya. Nah, gitu ya. Baik. Jadi itu tips dari saya. Nanti kita memahami apapun itu, ya, itu kita pahami dulu dari segi bahasa. Nggak usah jauh-jauh misalnya yang sering kita dapati misalnya mubtada khobar misalnya. Nah, gitu ya. Mubtada itu adalah isim maf'ul dari ibtada'a yabtadi'u. Wazan ifta'ala yafta'ilu. Ibtada'a itu artinya memulai atau mengawali. Berarti mubtadaun itu secara bahasa apa? Sesuatu yang diawalkan. Sesuatu yang diletakkan di depan. Ya, diawalkan. Digunakan untuk memulai. Nah, itu makna secara bahasa. Sangat membantu. Akhirnya kita punya mindset. Oh, berarti mubtada itu memang letaknya digunakan untuk mengawali sebuah kalimat. Secara hukum asalnya begitu. Nah, gitu ya. Baik. Begitu pula dengan khobar misalnya. Namanya saja khobar. Khobar itu kabar. Berita atau informasi. Nah, gitu ya. Ini makna secara bahasa. Adapun nanti secara istilah ya macam-macam gitu ya. Maksudnya pengertiannya lebih dalam. Tapi hanya dengan memahami secara bahasa, setidaknya kita punya mindset awal untuk bisa memahami dengan lebih baik. Begitu. Oke? Nah, sama dengan ini, al-aliful fariqoh. Fariqoh itu secara bahasa artinya apa? Pembeda atau pemisah. Nah, baru nanti kita melangkah lebih jauh, membedakan apa, memisahkan apa. Begitu maksudnya, ya? Nah, di mana al-aliful fariqoh itu membedakan huruf wawunya itu loh ya. Huruf wawu yang nempel pada fiilnya itu. Misalnya di situ dhahabu. Nah, membedakan wawunya itu wawu asli dari fiilnya atau wawu tambahan. Nanti yang merupakan wawu tambahan itu yang ada alif fariqohnya. Kalau wawunya asli bagian dari fiil, maka nggak perlu diberi alif fariqoh. Gitu ya. Nah, misalnya kata yad'u, fi'il mudhari' dari da'a yad'u. Itu belakangnya ada wawunya, tapi wawunya itu adalah wawu asli. Ya, bukan wawu tambahan. Sehingga tidak perlu diberi aliful fariqoh pada lafadz dhahabu. Begitu ya, Ferry dari rekan-rekan yang lain. Jadi oke, kita itu ya. Jadi jawabannya adalah alifnya di situ al-aliful fariqoh. Tapi kita harus bisa memahami lebih jauh lagi. Ya, fungsinya untuk apa. Nah, khair insyaallah. Kita lanjut nomor 16. Haris silakan, Haris. Huruf mim yang ada pada lafaz dhahabatum berfungsi sebagai A. Alamatul jam'i, B. Alamatul inath, C. Alamatul ifrad, D. Alamatul fa'il. Jawabannya A. Alamatul jam'i. Nah, alamatul jam'i. Baik. Atau yang disebut dengan mimul jam'i itu ya. Mimul jam'i sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu ya. Jadi mimul jam'i itu nanti ada pada 3 huruf yaitu ta,
contohnya tum ini, dhahabtum. Kemudian ada pada ha, misalnya hum, ya hum atau him, gitu. Dan kaf yaitu kum. Misalnya assalamu alaikum. Kum, nah mimnya itu adalah mimul jam'i, sama dengan ini, ya. Jadi alamatul jam'i itu maksudnya adalah mimul jam'i. Baik, khair insyaallah. Kemudian nomor 17 dengan Abdi, silakan. Abdi. Pada tasrifan fi'il madi, berapa fi'il atau wazan yang memiliki peluang fa'ilnya berupa dhamir mustatir? A. 1 fi'il, B. 2 fi'il, C. 3 fi'il, D. 4 fi'il. Jawabannya B, Ustaz. 2 fi'il. Ya. Misalnya yang mana kalau pada dhahaba misalnya? Dhahaba sama dhahabat, Ustaz. Nah, khair insyaallah. Yaitu untuk dia laki-laki dan dia perempuan. Oke. Jadi pada fi'il madhi itu yang mustatir domirnya ada 2 ya, untuk dia laki-laki dan dia perempuan. Kalau untuk fi'il mudhari lebih banyak lagi, ya, lebih banyak lagi. Kalau untuk fi'il amr ada 1 saja, yaitu untuk yang anta, dan fi'il nahi juga 1 untuk yang anta. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya nomor 18 dengan Anas, monggo silakan. Ma ajmala baitaka ya Yusufu. Lafaz ma pada jumlah tersebut berkedudukan sebagai A. Ma an-nafiyah, B. mubtada, C. Ma al-istifhamiyah, D. fa'il dan fi'il ajmala. Jawabannya B. mubtada. Mubtada, ya, insyaallah. Ini sudah jelas ya, sudah pernah kita pelajari rumusnya dan uraian dari substansinya juga sudah kita sampaikan. Jadi ma pada uslub ta'ajubiyah, ya, ma-nya itu sebagai mubtada. Nah, kemudian nomor 19 Abdurrahman, monggo. Berikut ini termasuk domir muttasil yang melekat pada fi'il madhi kecuali A. ta'ul fa'il, B. wawul jama'ah, C. nun an-niswah, D. ta'ut ta'nis. Jawabannya D, Ustaz. Ta'ut ta'nis. Ya, ta'ut ta'nis, khair insyaallah. Ta'ut ta'nis bukan merupakan domir, ya. Ta'ul fa'il itu dimulai dari dhahabta, dhahabtuma, dhahabtum, dhahabti, dhahabtuma, dhahabtunna, dhahabtu. Nah, itu semuanya ta'nya adalah ta'ul fa'il. Kemudian wawul jamaah adanya 1 yaitu dhahabu, dan nun niswah, ya. Nun niswah itu pada dhahabna. Nah. Oh ya, dhahabtunna, ya, dhahabtunna itu taknya juga ta'ul fa'il, ya, mohon maaf. Dhahabtunna. Kemudian nun tasdidnya itu alamatul jam'i lil inath, ya. Tanda jamak untuk perempuan, inath. Baik, insyaallah. Kemudian berikutnya nomor 20. Dokter Anang, silakan. Anang, nomor 20. Mimul jam'i bisa melekat pada huruf-huruf berikut kecuali alif at-ta, B al-kaf, C al-ha, D al-lam. Yang D al-lam, Ustaz. Ya. Baru saya disebut. Khair salah. Nah. Baru saya dapat spill. Khair salah. Ya. Jadi mimul jam'i itu bisa melekat pada ta, ya, contohnya tadi tum, kemudian al-kaf, kum, al-ha, hum atau him. Dibaca him itu kalau jatuh setelah kasroh atau ya sukun. Misalnya alaihim, nah, gitu ya.
Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, itu. Baik. Adapun lam maka tidak bisa dilekati oleh mimul jam'i. Berikutnya nomor 21. Diana, monggo. Diana. Ya, Ustaz. Mim al-jam'i apabila bertemu dengan hamzah wasol maka berharokat a dhamma, b fathah, c kasroh, d sukun. Jawabannya D, Ustaz. Dhamma. D sukun A, itu. Ustaz. A, Ustaz, dhamma. Nah, baik. Jadi yang A dhamma ya. Baik. Mimul jam'i apabila bertemu dengan hamzah wasol dibaca dhammah. Ya, ini materinya juga sudah kita pelajari. Baik, kemudian nomor 22 ada Abdul Khair, monggo. Pada lafaz zu berkedudukan sebagai Jika lafaz zu. Jika lafaz zu berkedudukan sebagai naat, maka A. Lafaz zu selalu bersifat ma'rifah. B. Man'ut harus menyesuaikan terhadap zu dari segi titik-titik. Tidak kelihatan. C. Tidak perlu ada ilaqah atau kesamaan antara zu dengan titik-titik. Kok begitu jadinya itu? Iya. Ya, ini mungkin ya karena faktor ini ya. Nggak cukup tempatnya. Iya. Nah, ini dulu. Nggak titik-titik begitu soalnya. Terus gimana, Ustaz? Sebentar kita ini kita tunggu Ustaz Rifki mungkin bisa benahi. Ya. Sama Ustadz Yonggi masih jalan, Abdul Khair. Alhamdulillah masih, Ustaz. Sekarang saya mana sama beliau? Kita masih DL1 terus, Ustaz. Masih diulang-ulang terus. Ya, Jadi disuruh mutitkan dulu kata beliau. Ya, Pak. Ya, Pak. Setiap pengajar ada kebijakan tersendiri ya. Nah, tidak apa-apa, diikuti saja. Kalau tidak bisa mungkin kita langsung ke poin 23 saja dulu. Yang 22 mungkin kita lewati ya. Langsung nomor 23 saja, monggo. Kembali ke Abdul Khair, monggo. Nomor 23, alangkah tingginya gunung itu. Kalimat tersebut bisa menggunakan ungkapan berikut. A. Atwala zalikal jibala. Jabala. Jabala. B. Atwil bizalikal jibali. Jabal ya, mufrad itu jabal. Jabali ya. Jabal itu jamaknya ya. C. Atwilu bizalikal jabali. D. Atwalu bukan atwilu. Atwalu. C. Atwalu bizalikal jabali. D. Atwala bizalikal jabali. 6. B. Ustaz, Atwil bizalikal jabali. Betul ya. Jadi ini sebenarnya kita mengungkapkan dengan uslub ta'ajubiyah ya. Di mana rumus dari at-ta'ajub itu ada 2, yaitu ma plus af'ala plus maf'ul. Dan yang kedua atwil plus bi plus majrurnya. Nah, gitu. Dari semua jawaban itu yang benar sesuai dengan rumus adalah yang B. Ya, atwil bidzalikal jabali. Adapun yang A itu kurang ma, ya, jadi keliru.
Ya, kurang ma-nya, kurang mubtada'nya. Kemudian yang C itu menggunakan isim tafdil, ya tidak benar, atwalu. Dan yang D itu menggunakan atwala, ya, tapi kok ada bi-nya. Nah, itu nggak cocok, ya. Bukan gandengannya. Kalau yang pakai bi itu dengan wazan af'il. Baik, nomor 23 jawabannya adalah B. Kita lanjut poin 24. Dengan ini Sutriman, silakan Sutriman. Oke, Ustaz. Deretan fi'il mudhari berikut ini berwazan yaf'ulu kecuali A. Yaktubu, yadkhulu, B. Yal'abu, yakhfazu, C. Yakhruju, yasjudu, D. Ya'kulu, yaktulu. Yang B, Ustaz. B, khair insyaallah. Ya. Yal'abu, yakhfadhu itu berwazan yaf'alu. Khair. Kemudian nomor 25 ada EF, silakan EF. Aku melihat 24 buku di atas meja Pak Guru. Ungkapan 24 buku dalam bahasa Arab adalah arba'atan wa ishru wa ashrain kitaban. Kayak sama. Gimana ini bacanya aja? Bacanya saja nggak benar ini. Ya. Itu dari kata isyruna mansub ya menjadi isyrina. Seperti jamak mudzakkar salim. Jadi apa? Arba'atan wa isyrina kitaban. Oke, itu yang A. Terus yang B? Arba'an wa isyrina kitaban. Baik. Arba'atun wa isyruna kitaban. Arba'un wa isyruna kitaban. Baik, yang mana jawabannya? Jawabannya yang A, Ustaz. A, Masya Allah. Kenapa kok yang A? Karena adat pertama beda jenis. Ya, jenis dengan mahdud. Ya. Kenapa nggak pilih yang C? C kan juga begitu, beda jenis. Karena kitaban. Karena yang C kalau adat yang pertamanya muzakkar, adat yang pertamanya Nggak ada kaidah begitu. A sama C itu sama dari si kaidahnya, sudah betul. Cuma apa letak kesalahannya yang C itu? Maksudnya yang C itu yang A itu kan arba'atan wa isyrina kitaban. Yang C arba'atun wa isyruna kitaban. Kenapa kok nggak milih yang C? Kan sama itu kaidah. Mudzakkar muannasnya sudah sama. Kenapa F? Karena yang C itu yang A itu i'rabnya mansub. Sedangkan mansub. Kalau yang C ya i'rabnya marfu. Marfu. Kenapa antum pilih yang mansub? Tetap akan saya kejar dengan pertanyaan. Jangan harap begitu menjawab selesai ya. Harus bisa membuktikan itu. Karena bilangan ukut. Tuh, kenapa kau jawab bilangan ukut segala? Sepatah kata itu sudah menunjukkan arahnya udah gak benar itu nanti.
Antum lihat kalimatnya F ya. Aku melihat 24 buku. 24 buku kedudukannya sebagai apa? 24 buku. Dirasakan maknanya saja. Aku melihat 24 buku. Sebagai apa 24 buku? Khobar. Oh, ya kan? Ini kayak gini nih yang ini bahaya tak gitu. Apa Sat? Melihat mubtada Sat. Loh, kok jauh sekali jawabannya F. Tadi khobar, sekarang mubtada. Tadi kan sudah saya kasihkan ini ya. Mubtada itu secara bahasa artinya diawalkan. Ya, digunakan untuk memulai. Kalau khobar itu berita atau informasi. Dan namanya mubtada khobar itu adanya pada jumlah ismiyah. Dirasakan maknanya. Misalnya begini. Aku melihat Pak Guru. Pak Guru sebagai apa, F? Pak Guru sebagai fa'il. Apa itu fa'il? Fa'il itu pelaku. Pelaku. Ya, pelakunya. Aku melihat Pak Guru. Siapa yang melihat? Aku ya. Aku melihat Pak Guru. Siapa yang melihat? Aku. Oke, kita pastikan lagi. Aku melihat Pak Guru. Siapa yang melihat dalam kalimat ini? Pelakunya, Sat. Loh lah ya, siapa yang melihat pada kalimat ini? Aku melihat Pak Guru. Siapa yang melihat? Loh, kalimat ini loh, F. Ada aku melihat Pak Guru. Siapa yang melihat di sini pada kalimat ini? Yang melihatnya akunya, Sat. Aku. Nah, tadi antum bilang Pak Al-Mudaris sebagai fa'il. Padahal di situ Al-Mudaris sebagai apa kedudukannya? Maf'ul. Sebagai maf'ul, objek. Ya, Sat. Kok masih belum ini matang ini masalah fa'il dan maf'ul ini, F. Iya, Sat. Gak boleh begitu ya. Rekan-rekan yang lain juga yang merasa belum matang, ayo dikuatkan lagi pemahamannya. Ini mudah sekali masalah fa'il dan maf'ul ya. Tidak susah memahami fa'il dan maf'ul itu. Fa'il itu pelaku perbuatan, maf'ul itu yang terkena perbuatan, objek. Ya. Bagaimana kita mengetahui? Dirasakan maknanya. Makanya saya tanya tadi, aku melihat Pak Guru. Siapa yang melihat? Ya aku. Jadi aku sebagai fa'il. Terus Pak Gurunya sebagai maf'ul, terkena perbuatan melihat. Begitu caranya, F ya. Sama dengan ini, aku melihat 24 buku. 24 buku sebagai apa, F? Maf'ulnya. Maf'ul, sebagai maf'ul. Oke? Insya Allah. Namanya maf'ul, i'rabnya selalu mansub. Mansub, makanya yang benar kita pilih yang mansub. Arba'atan wa isyrina kitaban. Kalau yang C itu salah karena marfu. Secara kaidah sudah betul. Ya, tapi i'rabnya keliru yang C itu, ya. Insyaallah. Ya, kalau yang B itu secara i'rabnya betul, kaidahnya salah. Kalau yang D itu secara kaidah dan i'rabnya salah. Nah, begitu loh ya. Insyaallah. Ya. Baik, mabruk insyaallah. Lebih ditingkatkan lagi ya. Itu buat pengalaman. Nah, seperti itu ya, belajar ya. Jadi dinamikanya itu luar biasa belajar itu ya. Tapi menyenangkan insya Allah. Belajar bahasa Arab itu menyenangkan ya, penuh dengan tantangan begitu. Baik. Baik, kita lanjutkan. Poin 26. Hafid silakan.
Hafid Sutanto. Nomor 26. Oh, sudah kah? Sudah habis. Sesi B, Ustaz, 26. Baik, mungkin rekan-rekan mungkin cukup dulu ya. Saya kondisinya sedang sedikit butuh istirahat ya. Jadi insya Allah dilanjut pertemuan besok. Ya, besok insya Allah kita bahas imtihan sebentar, terus kita menambah materi, ya. Insya Allah. Nah. Baik, cukup dulu untuk pertemuan malam hari ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua. Kami akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.